semua, kami dari kelompok 2 dengan saya Cika Dina Nainggolan, saya Yohanes Stefanus Manik, dan saya Saria Aprilia Naipospos. Pembahasan kali ini tentang apa ya? Let's talk about individual variation atau variasi individu. Di sini kita akan membahas mengenai variasi individu. Buat teman-teman, silakan simak video berikut sampai selesai. Apa sih variasi individu itu? Variasi individual merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran. Variasi tersebut antara lain gaya belajar dan berpikir, serta intelijensi dan kepribadian. Lalu, bagaimana pendapat para ahli? Jeanne Alice Onrod berpendapat bahwa kecerdasan itu sangat umum bagi guru, orang tua, atau pihak-pihak yang terlibat dalam pembicaraan tentang kecerdasan siswa. Sementara menurut Santrok, kecerdasan adalah salah satu harta yang paling berharga. So, apa arti kecerdasan bagi psikolog? Beberapa ahli menggambarkan kecerdasan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah, sebagai kapasitas untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman, serta kecerdasan yang mencakup kreativitas dan keterampilan interpersonal. Kalian penasaran gak sih bagaimana individu atau kelompok itu dapat menguji kecerdasannya? Untuk individu, terdapat beragam cara untuk menguji kecerdasan. Saat ini, terdapat 2 tes kecerdasan utama yang diberikan pada anak-anak, yaitu tes Stanford-Binet yang dirancang oleh psikolog Alfred Binet dan skala Wechsler yang dikembangkan oleh psikolog David Wechsler. Sementara itu, untuk uji kecerdasan dalam kelompok, ada tes intelijensi Lord Thorndike dan tes kemampuan sekolah Otis Lennon. Tahu nggak teman-teman bahwa tes kecerdasan kelompok ini lebih mudah dan ekonomis dibanding tes individu? Namun, tes ini memiliki kelemahan, seperti karena tes diberikan pada kelompok besar, siswa mungkin tidak memahami instruksi atau mungkin dapat terganggu oleh siswa lain. Karena keterbatasan tersebut, ketika pengambilan keputusan penting mengenai siswa, tes kelompok harus selalu dilengkapi dengan informasi lain tentang kemampuan siswa tersebut. Selanjutnya, kita beralih ke topik peran teknologi sebagai pendorong pembelajaran siswa. Teknologi dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran di setiap bidang kecerdasan. Bagaimana itu? Yang pertama, keterampilan verbal. Komputer mendorong siswa untuk merevisi dan menulis ulang komposisi. Hal ini akan membantu mereka menghasilkan makalah yang lebih kompeten. Yang kedua, keterampilan logika atau matematis. Siswa dengan segala kemampuan dapat belajar secara efektif melalui program perangkat lunak menarik yang memberikan umpan balik langsung dan lebih dari sekedar latihan. Yang ketiga, keterampilan spasial. Komputer memungkinkan siswa untuk melihat dan memanipulasi materi. Teknologi realitas virtual juga dapat memberikan siswa kesempatan untuk melatih keterampilan visual spasial mereka. Yang keempat, keterampilan kinestetik jasmani. Komputer sebagian besar mengandalkan koordinasi mata dan tangan untuk mengoperasikan keyboard dan menggunakan mouse atau layar sentuh. Aktivitas kinestetik ini membuat siswa menjadi partisipan aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, keterampilan musik. Musical Instrument Digital Interface memungkinkan penyusunan dan orkestrasi berbagai instrumen melalui komputer. Yang keenam, keterampilan interpribadi. Teknologi menawarkan sarana untuk mengeksplorasi alur pemikiran secara mendalam dan memiliki akses luar terhadap berbagai kepentingan pribadi. Yang ketujuh, kemampuan interpersonal. Ketika siswa menggunakan komputer secara berpasangan atau dalam kelompok kecil, pemahaman dan pembelajaran mereka difasilitasi dan dipercepat.
Pengalaman pembelajaran yang positif dapat dihasilkan ketika siswa berbagai penemuan, saling mendukung dalam pemecahan masalah, dan bekerja secara kolaboratif dalam proyek. Yang kedelapan, keterampilan naturalis. Teknologi elektronik dapat memfasilitasi penyelidikan ilmiah, eksplorasi, dan aktivitas naturalis lainnya. Lalu, kita masuk pada gaya belajar dan berpikir. Gaya belajar dan berpikir bukanlah kemampuan, melainkan cara yang disukai dalam menggunakan kemampuan seseorang. Faktanya, para guru akan memberitahu Anda bahwa anak-anak melakukan pendekatan belajar dan berpikir dengan berbagai cara yang menakjubkan. Namun, kritik ditujukan pada konsep pembelajaran dan gaya berpikir. Survei yang dilakukan baru-baru ini terhadap para peneliti di bidang ini mengungkapkan 3 kritik yang paling umum, yaitu yang pertama, rendahnya reliabilitas gaya. Yang kedua, rendahnya validitas gaya. Yang ketiga, kebingungan dalam definisi gaya. Selanjutnya, kepribadian dan temperamen. Yang pertama, kepribadian. Kepribadian mengacu pada pemikiran, emosi, dan perilaku khas yang menjadi ciri cara seseorang beradaptasi dengan dunia. Beberapa peneliti kepribadian berpendapat bahwa mereka telah mengidentifikasi 5 besar faktor kepribadian. Sifat super yang dianggap dengan menggambarkan dimensi utama kepribadian, keterbukaan, kesadaran, ekstraversi, keramahan, dan yang terakhir neurotisisme. Selanjutnya, 5 besar faktor kepribadian atau yang sering disebut sebagai Big Five adalah model yang digunakan untuk menggambarkan dimensi utama kepribadian manusia. Yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman. Faktor ini menggambarkan sejauh mana seseorang cenderung memiliki imajinasi aktif, rasa ingin tahu, dan keinginan untuk mencoba hal-hal baru. Orang yang tinggi dalam keterbukaan biasanya kreatif, intelektual, dan memiliki minat yang luas. Kedua, kesadaran. Faktor ini mencerminkan sejauh mana seseorang dapat diandalkan, terorganisir, dan bertanggung jawab. Orang yang tinggi dalam kesadaran cenderung disiplin, teliti, dan mampu mengontrol dorongan-dorongan mereka. Ketiga, ekstraversi. Faktor ini menunjukkan sejauh mana seseorang bersifat sosial, energetik, dan menyukai interaksi dengan orang lain. Orang yang tinggi dalam ekstraversi biasanya ramah, mudah bergaul, dan merasa nyaman berada di tengah keramaian. Keempat, keramahan. Faktor ini menggambarkan sejauh mana seseorang cenderung bersikap baik hati, kooperatif, dan penuh empati terhadap orang lain. Orang yang tinggi dalam keramahan biasanya mudah untuk bekerja sama, penuh pengertian, dan tidak suka konflik. Kelima, neurotisisme. Faktor ini mengukur sejauh mana seseorang cenderung mengalami emosi negatif seperti kecemasan, depresi, dan ketidakstabilan emosi. Orang yang tinggi dalam neurotisisme ini lebih rentan terhadap stres dan cenderung merasa cemas atau sedih lebih sering. Oke teman-teman, sekian paparan pemahaman mengenai variasi individu. Thanks for watching and bye-bye.